membeli perlengkapan lari kayak sepatu yang mahal ketimbang dia mempersiapkan kakinya gitu loh. I see. Oke. Jadi ibarat di luarnya tuh kayak Ferrari, Oke. di dalamnya tuh mobil tua. Oke. Jadi nggak kelatih. Coach Angga here, everybody. Oke, Coach Angga. Thank you sudah datang hari ini, Coach Angga. Hari ini tuh kita akan bahas tentang dua topik nih. Jadi topik yang pertama itu tentang olahraga FOMO. Itu ternyata tuh banyak loh orang-orang yang suka olahraga FOMO. Itu malah akhirnya tuh kok aku cedera bahu ya, Coach. Kok aku cedera kaki ya, Coach. Terus topik yang kedua juga nanti kita tuh mau bahas tentang namanya tentang ini cutting dulu atau bulking dulu. Itu kan klasik ya, sebenarnya pertanyaan klasik. Kenapa sih kok olahraga, kalau kita mau olahraga kebanyakan tuh harus turun berat badan dulu, tapi ada orang yang obesitas, jangan olahraga dulu nanti lututmu sakit, mending kamu turunin dulu berat badannya, tuh yang kita sebut sebagai cutting gitu. Tapi kita bahas satu topik yang pertama dulu. Tapi sebelum itu konteks dulu dong, Coach Angga ini siapa, terus asal mulanya dari mana gitu, apa dari zaman dinosaurus atau gimana gitu. Oke, silakan Coach Angga. Oke, perkenalkan saya Coach Angga, bisa dipanggil Angga saja. Di sini saya sebagai pelatih di Go Workout dan juga sebagai edukator di Go Workout. Terus awal mula saya bergabung di Go Workout ini dari tahun 2018, dan tahun 2018 juga saya pertama kali menjadi personal trainer. Kenapa menjadi personal trainer? Karena memang hobinya saya di dunia fitness kayak gini. Jadi mencoba terjun ke menjadi personal trainer, jadi sampai sekarang gitu. Karena ada banyak hal yang masih bisa dia kembangkan lagi di dunia personal trainer ini. Itu aja sih. Oke. Artinya start latihan beban itu sudah dari 2018 atau bahkan sebelum itu? Kalau latihan beban itu mungkin mengenal gym itu dari SMP sih. Cuma intensnya itu ketika zaman kuliah, yaitu tahun 2014 lah. Sampai sekarang intensnya. Oke. Kalau boleh tahu dulu kuliahnya apa? Oke. Dulu saya kuliahnya tuh bukan dari olahraga atau kesehatan atau apa, yaitu teknik mesin. Mana teknik mesin. Padahal jauh banget kan. Kenapa teknik mesin? Karena saya suka hobinya otomotif juga selain angkat beban. Terus SMA saya juga di STM, kuliah saya ambil S1 teknik mesin juga. Namun pas mencari kerja dapatnya yang di personal trainer gitu. Mungkin kayak gitu. Tapi pada saat masa-masa kuliah itu apakah kayaknya aku udah tertarik di dalam dunia fitness atau belum ada rasa-rasa itu? Sudah. Jadi karena masa-masa kuliah itu mencoba mempelajari dunia fitness itu seperti apa, terus kayak mencoba belajar cutting itu seperti apa, bulking itu seperti apa, dunia bodybuilder itu seperti apa, bodybuilding lah kayak gitu. Jadi awalnya latihan nge-gym intens itu karena sukanya bodybuilding gitu. Sampai steroid di mana-mana itu juga udah dipelajari berarti ya? Sudah. Oke guys, kita mau bahas tentang ini deh. Next topik tentang masalah olahraga FOMO. Yang kita tahu sekarang kan cukup bangga sih kita, apalagi generasi sekarang itu kan mereka ada datanya loh, ternyata klub malam itu pendatangnya sekarang memang last generation tuh adalah si millennials. Yes, benar. Tapi yang Gen Z ini udah mempertimbangkan tuh, kayaknya aku nggak klub malam deh, bukan aku banget deh. Kayaknya aku harus olahraga deh. Jadi akhirnya banyak itu yang komunitas-komunitas lari, apalagi pedal sekarang. Cuman Coach Angga sebagai termasuk coach senior juga, kebetulan juga sebagai educator atau slice sebagai head coach juga dalam Go Workout Bali ini, itu kan pasti punya pengetahuan yang cukup kan untuk memberikan wawasan yang luas, terutama kepada coach-coach junior di sini. Sebenarnya kalau kita mau melakukan olahraga FOMO, quote on quote ya, artinya olahraga ini baru populer ini, terus kita karena ikut, padahal orang ini belum punya riwayat physical conditioning atau kondisi fisik yang cukup baik ini. Itu menurut Coach Angga gimana? Apakah pernah punya pengalaman klien rentan cedera atau gimana? Kita ambil garis bawah dulu ya, FOMO olahraga. FOMO olahraga itu sebenarnya bagus banget. Cuman olahraganya itu seperti apa dulu? Karena kan kebanyakan yang sekarang itu FOMO-nya tuh lebih ke kayak
sport game malah. Oke. Kayak padel itu kan ada sport game. Nah, sport Oke. game itu kan kayak permainan istilahnya yang mengepus kayak fisiknya kita itu, fisik bahkan kita nggak tahu fisiknya kita tuh seberapa levelnya gitu. Jadi lebih banyak ke sana. Terus ada yang namanya kayak FOMO lari. Sebenarnya FOMO lari itu masuk ke kategori kayak sport training sebenarnya. Oke. Cuma orang-orang yang FOMO tersebut belum mengetahui bahwa sebelumnya untuk mengikuti olahraga tersebut ada beberapa step-step yang harus dilewati. Contohnya kayak strength training lah, paling dasar banget. Semua olahraga pun strength training dasarnya. Mau dia itu padel, mau dia lari, mau trail run, mau basket, mau volley atau apapun lah, badminton, itu dasarnya tuh ya strength training kayak gitu. Jadi kenapa banyak yang cedera atau gimana? Karena ya ketidaktahuan itu. Lebih ke memilih, oke deh, kayaknya cocok, coba lari, coba padel, coba ini, beli gini, beli gitu, beli gini. Padahal kondisi tubuhnya masih belum siap gitu. Betul. Jadi sebagai pelatih pun saya juga pernah mempunyai pengalaman klien seperti itu. Jadi dia membeli perlengkapan lari kayak sepatu yang mahal ketimbang dia mempersiapkan kakinya gitu loh. I see. Jadi ibarat di luarnya tuh kayak Ferrari, di dalamnya tuh mobil tua. Jadi nggak kelatih. Jadi kenapa nggak kakinya kita dulu kuatin, kita atur lah sedemikian rupa. Terus kurangnya kita di mana? Contoh kayak kita ngambil kayak olahraga FOMO lari. Ternyata kalau kita ulik itu lebih spesifik banget, sama 11-12 kayak strength training. Kita harus cek postur kaki kita seperti apa kalau lari. Baru bisa ngecek sepatu mana yang cocok. Bukan, wah ini mahal, ini bagus, belum tentu cocok ke kita. Karena beda orang, beda-beda tujuannya, larinya juga. Terus misal, simpelnya deh. Pernah nggak lihat Coach Adit orang lari kakinya ngejeblos ke belakang, ke dalam gini? Iya pernah. Iya kan, itu overpronate namanya. Kalau di belakang underpronate, keluar underpronate. Karena gimana cara yang lihat? Ya kita cek. Paling simpel itu ngecek di sepatu deh. Ini sepatu. Tapak kakinya itu posisi habisnya tuh ada di mana? Kalau yang paling bagus kan ada di tengah ke depan ini kan. Kayak ngegali gini, bukan di samping ini atau di tengah. Tapi ada beberapa memang penelitian yang memang tidak bisa ngubah hal itu, cuma bisa dimaksimalkan dengan cara latihan strength training gitu. Mungkin ada beberapa tumpuan di lutut yang mungkin nggak kuat harus dikuatin. Karena kan namanya lari bukan sekedar pakai sepatu sarapan langsung lari, enggak. Ada beberapa faktor yang kita tentukan juga gitu. Jadi ya di balik FOMO olahraga itu ada banyak yang harus dipelajari dan harus ditingkatkan lagi di tubuh kita sendiri gitu. Artinya di sini pun kalau misalnya ternyata si orang yang FOMO lari kayak badminton atau macam-macam lah, pedal itu, misalnya dia ternyata nggak belum punya pengalaman atau kondisi fisiknya juga belum sangat baik, berarti kita itu tetap harus melakukan coaching dulu kan saat tetap. Entah itu strength training atau ya coaching sama coach badminton yang bersangkutan. Karena kan kita banyak menemui nih klien-klien yang di Go Workout terutama kan, apalagi lagi booming pedal nih saat ini. Lagi booming pedal, aku mau forehandku biar kuat nih. Aku mau persiapan half marathon nih. Cuman aku ngerasa kok selalu habis ya. Kayak napasku tuh ada sebenarnya, tapi kayak ototku tuh udah capek banget. Nah, itu kan penting untuk kita masuk ke dalam strength training juga sebenarnya kan. Nanti dari coach strength training akan jelasin tentang berarti program latihan endurance muscle yang harus saya ciptakan untuk Mbak, untuk Kakak kan kayak gitu ya. Tapi menarik banget tentang tadi yang masalah kaki, postur kaki itu. Artinya ini bukan karena faktor ekonomi dong, tentang aku punya nih uang 400 juta, kayak cuman beli ASIC 4 juta kayaknya oke deh. Bukan tentang itu ya berarti. Bukan. Banyak faktor sebenarnya. Berarti gimana itu caranya kita milih? Dari lari dulu, caranya kita milih sepatu ini. Sebenarnya dari kalau influencer sepatu kan? Enggak, belum tentu. Karena tergantung tujuannya. Jadi kita kok malah ngomong sepatu. Sepatu yang baik itu untuk lari itu sebenarnya bonci dia.
Oke. mental. Bumping, oke. Mental. Iya. Tapi orang-orang kan namanya banci atau bonci atau mental itu kan pasti memerlukan pace yang kenceng Oke. dengan sepatu yang proper. Oke. Nah, sepatu itu tahu kita kenyamanannya atau speknya, kita tahu bahwa ini sepatunya bagus atau gimana. Ya larinya space berapa dulu. Oke. Kamu baru mulai latihan lari atau baru mulai lari udah langsung beli sepatu flat carbon, ya hancur kakinya. Oke. Jadi nggak bisa, karena sebenarnya sepatu itu digunakan sebagai tool, bukan pakai gaya-gayaan atau fashion atau gimana. Karena even kita jalan aja deh, si konsep kardio tapi jalan. Oke. Pakai sepatu karbon hancur kakinya. Jadi beda lagi kalau mau jalan biasa atau cari step lah, biasanya kardio itu nyari sepatu yang nyaman, lebih nyaman, jangan yang bonci, jangan bonci banget gitu loh. Oke. Tapi ada juga orang yang memang kakinya memang harus kayak outsole-nya tuh harus bonci gitu. Oke. Beda-beda sih. Karena itu gimana ya, harus asesmen juga. Beberapa orang memang harus di asesmen, terus ini postur kakinya seperti apa, terus macam-macam. Jadi bukan masalah lu sepatunya apa, harganya berapa, enggak kayak gitu. Tapi gimana sepatu itu nyaman di kaki kita gitu. Oke, berarti nggak menjamin, bahkan kalau misalnya ada sepatu running lokal yang 600 ribuan tapi itu pas sama kita, itu kan juga nggak masalah berarti? Enggak masalah. Oke. Asal dia tahu ini sepatu lari, fungsinya untuk apa. Terus tubuhnya dia bisa menggunakan itu enggak? Kayak gitu jadinya. Oke. Nah, balik lagi tentang masalah overpronate dan sebagainya itu artinya posisi kaki itu apakah kita bisa membuat dia kembali normal atau memang dari lahir seperti itu? Nah, sebenarnya ada yang dari lahir seperti itu, terus yang memperparah itu lifestyle-nya dia. Entah itu postur badannya. Kita coba tidak bisa merubah, tapi bisa mengurangi resiko yang cederanya nanti pada saat lari. Oke. Kayak gitu. Jadi kalau merubah itu ada yang bisa, ada yang enggak. Jadi hanya bisa mengurangi resiko cedera, itu aja sih. Oke. Nggak, kalau misalnya kita kaitkan sama latihan beban, kalau kita coach strength training, kita kan bisa nggak kalau misalnya di pengetahuan kita sebagai coach strength training kan, karena motoriknya ini terlalu sempit, kita bisa nanti melakukan beberapa gerakan supaya motoriknya ini kembali luas. Bisa. Berarti artinya orang-orang dalam kondisi ini tapi sudah kadung misalnya di waktu yang memang tidak nyaman. Misalnya seperti itu. Berarti sepertinya bisa, tapi harus pelan-pelan dari pelan-pelan dan takes time juga berarti tentunya. Oke. Sekarang itu masalah lari. Sementara kalau pedal, pernah nggak punya klien pedal yang ternyata dia cedera terus akhirnya lari ke Coach Angga? Untuk saat ini belum ada sih, cuma ada beberapa klien yang intensitasnya di padel lebih tinggi ketimbang strength training. Oke. Cuma ya itu kemarin sempat ada klien couple, mereka padel itu bisa seminggu 3-4 kali, sedangkan latihan beban cuma seminggu 2 kali. Wow. Kan jomplang banget kan. Sedangkan yang harus dikuatin itu kan dasar tubuhnya dia strength training. Kemarin sempat dia bilang lututnya kurang nyaman, terus ya lututnya aja sih kurang nyaman, karena mereka kesibukan mereka juga kan, jadi agak skip beberapa sesi latihan beban, malah ngelanjutin ke padel gitu. Tapi sampai sekarang semenjak strength training mereka lebih oke lah. Jadi nggak ada masalah gimana ya. Tapi Pak, yang kenapa kok intensitas latihan beban itu seminggu 2 kali daripada pedal seminggu 4 kali? Karena latihan beban nggak ada hahihinya. Yes, benar. Kalau pedal kan ada hahihinya. Ya karena padel kan masuknya ke sport game ya, dia lebih ke fun. Happy, lebih fun. Kalau ketemu coach strength training kayak kita kan nggak suruh lanjut lagi. Oke, nah kalau misalnya ini, kalau dari aku pribadi, aku juga ada kok beberapa klien yang juga dia itu juga pedaler banget, kayak pedal banget dia itu, pedal banget. Terus pedal apa padel? Padel banget. Nah, ada satu momen ternyata kok kayaknya pinggangku sakit banget ya. Kok kayaknya lututku sakit banget ya, padahal kalau olahraga yang fun game yang sports game yang Coach Angga ceritakan itu
pun kalau kita masuk ke ranah prestasi, Iya. sebenarnya dalam program prestasi pun kan ada namanya, oke sekarang latihan teknik, oke sekarang Yes, latihan benar. fisik. Nah latihan fisik ini yang sebenarnya strength training. Yes. Tapi kebetulan kalau di beberapa pelatih-pelatih prestasi mungkin masih strength trainingnya masih yang arah-arah body weight training aja gitu. Padahal external weight itu kan apa weightlifting tapi pakai external weight itu kan juga penting sebenarnya gitu. Nah pakai dumbbell, pakai barbell gitu. Iya. Nah, terus kalau misalnya seperti itu, harusnya misalnya orang ini well educated banget. Aku mau ikut pedal deh, anakku mau ikutkan pedal juga. Tapi ibu ini usianya 45 tahun, belum pernah olahraga sama sekali. Tapi karena dia ibu sosialita dan harus menjaga rekan-rekan bisnisnya, dia harus ikut pedal. Iya. Kapan mau ikut pedal Mbak? 1 bulan lagi. Sama anakku juga, karena anaknya ini juga sosialita sama anak-anak ibu-ibunya ini gitu ceritanya bisa. Artinya harusnya dia datang ke Coach Angga strength training. Berarti strength training apa yang harus Coach Angga berikan? Mungkin Belum pernah olahraga ini. Oke, mungkin dari awal itu kita cek dulu asesmen dulu. Oke. Itu cek dulu apa yang didapat dari asesmen. Baru kasih tahu ke ibu ini. Ternyata kalau misalnya ibu fleksibilitas ibu nih kurang banget, terus kekuatan di lutut juga kurang. Oke. Mau nggak mau ya kita latihannya yang benar-benar dari nol banget. Entah itu ya kayak biasa latihan-latihan dasar Oke. untuk strength training. Even memang juga bakalan dikasih tahu bahwa kurangnya ibu nih gimana. Nanti pada saat yang katanya bulan depan mulai padel ya gerakan-gerakan seperti ini mungkin agak sedikit dipelanin. Mungkin kayak gerakan-gerakan yang tiba-tiba sprint ke kiri atau ke kanan. Oke. Kayak side to side gitu. Padahal lutut belum siap. Padahal belum siap, belum kuat. Nah, tumpuan. Nah, mungkin itu bakalan dikasih tahu juga sama coach yang ngajar strength training bahwa kalau misalnya lagi ini ya udahlah santai aja dulu, nggak usah terlalu nge-push lah gitu. Tapi seiring berjalan waktu pelan-pelan kita tingkatin gitu. Oke, berarti tetap back to basic Yes, dulu. iya. Back to basic dulu. Terus sampai udah siap. Nah pertanyaannya, ibu-ibu ini kan akan 1 bulan ini. Kira-kira cukup nggak 1 bulan itu untuk yes aku siap untuk melakukan forehand smash Kalau 1 bulan kurang sih. atau depends ya, itu tergantung. Depends sih, tergantung sih. Tergantung ibu ini dalam 1 bulan ini intens ya latihan strength training ya kan. Cancelan. Nah, terus makannya dia gimana, terus betul. aktivitasnya di luar olahraga tuh seperti apa juga gitu, macam-macam sih. Oke. Berarti kalau misalnya itu depends, itu kan balik lagi tergantung sama si ini kan. Iya, sama ibu itu. Artinya kita kan teman-teman di sini yang olahraga FOMO itu, berarti kan mereka tuh harus tahu kan tentang kebutuhan olahraga FOMO ini apa. Iya. Contohnya kalau misalnya pedal itu sudah pasti rotasi Yes. pinggangnya itu udah pasti kan akan sering main di situ ya kan. Terus kekuatan kaki, otot bahunya iya, bahu. itu kan juga pasti akan sering main di situ gitu. Nah, terus kalau misalnya lari, tadi dipelajari tentang masalah sepatu, terus masalah dia tuh sebenarnya napasnya kuat, tapi Iya, bener. yang buat gak kuat tuh adalah Badannya, ototnya. Berarti kan otot itu yang harus Iya. dilatih kan kayak gitu. Oke, berarti pesannya Coach Angga deh. Pesannya Coach Angga sebenarnya kalau misalnya sama teman-teman atau olahraga atau penggiat olahraga yang ingin nyoba olahraga baru, tapi dia belum pernah olahraga sama, bukan penggiat olahraga berarti ya, dia belum pernah olahraga sama sekali tapi dia ingin mencoba memulai olahraga yaitu sports game tadi itu, menurut Coach Angga sarannya gimana? Masuk gym dulu sih. Masuk gym dulu Latihan dulu deh. Jadi karena latihan beban itu dasar banget dari semua jenis olahraga ya. Betul. Jadi kita dasarnya dulu kita bentuk, kita bangun, udah oke, lah terserah mau FOMO apapun lah bisa gitu. Betul. Karena kayak misalnya kita ikut badminton, kita ikut boxing deh, Iya, kita boxing. ikut apa namanya tenis deh. Iya, tenis. Nggak mungkin pelatih tidak nyuruh, oke sekarang push up dulu. Iya, pasti. Iya kan, push Pasti. up adalah salah satu dari bentuk strength training iya. untuk menguatkan upper body iya. kita salah satunya kayak gitu. Oke Coach Angga, nah kelas dari Coach Puri, pertanyaan untuk Coach Angga, apa dampak positif dan negatif dari olahraga FOMO? Dampak positif ya. Katanya Positif. pedal ini. Oke, Positif. kalau pedal kan ya ketemu orang-orang baru kan, ketemu orang-orang baru, terus kenal sama olahraga baru juga. Ini padel ini dari mana? Yang pasti berolahraga juga kan.
Terus kalau negatifnya yaitu kita nggak tahu kekurangan tubuh kita tuh seperti apa, malah kita langsung entah itu mungkin ada yang beberapa yang negatifnya tuh cedera langsung karena nggak tahu tubuhnya dia, level tubuhnya tuh dia di mana, kesiapan tubuhnya tuh ada di mana, nggak tahu dia. Oke. Jadi ya itu positif sama negatif. Oke, itu dari Coach Angga, teman-teman. Kalau mau tahu Coach Angga lebih lanjut bisa ke Instagramnya Coach Angga di mana? Namanya Coach Angga. Coach Angga Iya, aja. Coach Oke, Angga. itu aja dari Coach Angga. Thank you Coach Angga.